Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan kasyamsi wa duhaha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anakku seluruhnya, hadirin pemirsa dimanapun berada, para guru-guru yang kami hormati. Alhamdulillah pada sore hari ini di bulan Ramadan, di hari ke-10, semoga Allah berikan kemudahan kita untuk bisa melaksanakan kewajiban dan sunnah-sunnahnya Rasul. Semoga kita bisa konsisten, istiqomah untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Istiqomah. Istiqomah itu terus-menerus kita kerjakan. Pada waktu yang singkat ini, sore hari ini, insya Allah kami ingin berbagi, belajar bareng dan menyampaikan tentang namanya istiqomah. Istiqomah itu mudah diucapkan. Ya, istiqomah mudah diucapkan. Tapi ternyata istiqomah itu sulit dikerjakan. Apalagi dipelihara ritme istiqomahnya. Itu agak berat. Usi nafsi wa yakum. Seringkali banyak manusia yang memulai pekerjaan itu, kita semangat menyusun rencana, menyusun Ramadan, semangat untuk mendapatkan tujuan yang sangat besar yang ingin dicapai. Ternyata di tengah jalan banyak yang kehilangan ritme semangatnya. Banyak faktor yang menghilangkan semangatnya, bahkan melupakan tujuan yang telah kita tetapkan. Itu manusia tentang istiqomah. Maka dari itu akibatnya banyak yang sudah memulai tapi akhirnya sia-sia karena tidak istiqomah. Nah, perlu kita ketahui para pemirsa dimanapun berada, istiqomah itu adalah sifat yang istimewa yang disukai oleh Allah. Siapapun yang mampu beramal secara istiqomah, maka akan Allah berikan anugerah kemudahan. Kemudahan dalam apa? Dalam meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, latihan istiqomah yang paling enak itu di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini kita melatih diri kita untuk selalu mengerjakan kebaikan-kebaikan, kewajiban sunnah-sunnah dengan konsisten dan istiqomah. Maka dari itu ada keutamaan istiqomah. Ya, berbagai manfaat yang dijanjikan oleh Allah untuk orang yang senantiasa istiqomah itu banyak keutamaannya. Keutamaan yang perlu kita ketahui dalam istiqomah yang dapat kita rasakan agar diberikan namanya ganjaran, itu harus istiqomah. Istiqomah keutamaannya diberikan ganjaran yang luar biasa, yaitu Allah siapkan surga dengan segala nikmat yang banyak. Seperti dijelaskan di dalam Al-Quran ayat 30 surat ke-41 ayat Fussilat. Innalladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Istiqomah tetap dalam pendirian teguh, tetap dalam keimanan yang teguh, maka Allah akan menurunkan malaikat-malaikat yang menemani. Dan Allah mengabarkan orang yang istiqomah itu melalui malaikat, dia itu tidak pernah akan takut, tidak pernah akan bersedih, bahkan dia itu bergembira. Kenapa? Karena Allah akan menyiapkan surga yang telah dijanjikan, karena semangat dalam hal memegang teguh pendiriannya. Para hadirin rahimakumullah, di dalam kitab Ma'alimut Tanzil, Al-Baghawi menjelaskan tentang
makna istiqomah. Nah, ini kita harus memahaminya. Setidaknya kami baca di dalam kitab ini ada 7 para sahabat ulama yang mengatakan tentang istiqomah, makna dalam istiqomah. Kita harus memahami esensi dulu. Salah satunya Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan tentang istiqomah, bahwa istiqomah itu dalam ayat Fussilat itu konsisten, terus mengerjakan konsisten dalam perkara apa? Dalam perkara tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Jadi imannya kuat kepada Allah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Beliau menjelaskan istiqomah dalam ayat ini itu bermakna konsisten, mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, Utsman bin Affan dalam menjelaskan istiqomah di dalam ayat ini, beliau menjelaskan, menerangkan bahwasannya konsisten menjalankan kebaikan amaliyah dengan ikhlas. Nih, ini penting sekali. Ikhlas ini luar biasa. Ilmu ikhlas itu sangat jauh, berat. Jadi ikhlas mengerjakan semata-mata karena Allah. Istiqomah. Yang keempat, istiqomah Ali bin Abi Thalib menjelaskan bahwasannya istiqomah dalam ayat ini itu bermakna konsisten menjalankan dalam kewajiban kepada Allah. Yang kelima, Al-Hasan, beliau mengatakan istiqomah itu adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Terus Mujahid mengatakan bahwasannya istiqomah itu adalah konsisten bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Muqatil di dalam kitab ini menjelaskan bahwasannya dalam ayat ini Fussilat konsisten memeluk agama Islam, tidak pernah melakukan hal-hal yang menyebabkan kemurtadan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Al-Baghawi menjelaskan turun malaikat itu seraya berkata bahwasannya maksudnya itu manusia istiqomah berpegang teguh di jalan Allah. Saat meninggal dunia, ketika manusia meninggal dunia, malaikat itu akan datang mengucapkan apresiasi serta mendoakan kebaikan kepada mereka dengan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Salamun bima sabartum, gitu kan. Nah, tidak hanya manusia meninggal, tapi ketika sehari-harinya pun malaikat turun untuk menemani dan untuk bisa manusia itu istiqomah. Nah, ada juga mengatakan bahwasannya malaikat turun itu manusia ketika dibangkitkan di dalam kubur menemani terus, sehingga tidak bersedih dan tidak khawatir. Maka dari itu konsistenlah, istiqomahlah dalam mengerjakan kewajiban-kewajiban kepada Allah, terutama di dalam bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini luar biasa pahalanya berlipat, ya. Maka dari itu kalau istiqomah balannya surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ada tips istiqomah ala Nabi. Istiqomah ala Nabi itu gini ya, istiqomah bisa dilatih. Dengan apa? Dengan latihan. Tapi kegiatannya itu sederhana. Yang terkecil dulu, dikit-dikit ke atas. Khairul umuri adwamuha wa in qala. Sebaik-baik perkara yang paling baik disukai oleh Allah itu adalah yang istiqomah, meskipun kecil sedikit. Nah, intensitas yang ringan tapi berkelanjutan. Contoh kita mengerjakan sholat duha 2 kali rakaat, 2 rakaat dulu cukup. Pahami, resapi maknanya, itu lebih disukai oleh Allah. Sedekah 1000, 2000 seminggu sekali, dikit-dikit, daripada sedekah langsung banyak tapi tidak konsisten. Nah, maka dari itu mengerjakan sesuatu itu tipsnya harus menimbang-nimbang. Bagaimana kenyamanan diri, bagaimana alokasi waktunya. Jangan langsung yang berat langsung, ya. Apalagi sampai kita menimbulkan karena berat, bosan, capek sehingga bosan. Nah, jangan sampai seperti itu. Nanti sulit istiqomahnya. Nah, tips di bulan Ramadan itu momentum kita belajar untuk konsisten. Contoh misalkan kita berbuat baik, membuat jadwal, bersedekah. Yang belum bersedekah, berinfak, ayo berwakaf, ayo berinfak, bersedekah. Kapan lagi? Berkali-kali lipat pahalanya. Ya, mulailah
dengan hal yang sederhana untuk menjadi hamba yang istiqomah. Itulah tips kita bisa mengerjakan istiqomah dengan baik, baik dan baik. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Saling menasihati. Semoga bermanfaat para pemirsa dimanapun berada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.